Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMAN 6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden jadi pertama. Mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Enggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ. Karena saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto, pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri.
Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Dulu kok kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu. Apapun yang saya lakukan, bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional ya, kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ, saya dapat telepon yang Bang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo Bang kowe kok dadak belain aku. Iya. Ngopo Bang dadak belani aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Bisa begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Kalau teman-teman yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni yang tidak ada. Tidak ada. Sampai detik tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke Istana Bogor, ke Istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik.
Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMAN 6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden Jadi pertama. mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Enggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Angkatan. Iya. Satu angkatan. Oh, satu. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain? Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, yaitu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah, Selasa sidangnya hari Rabu, bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ. Karena saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto. Pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan.
untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional ya, kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang bang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo bang kowe kok dadak belain aku. Iya. Ngopo bang dadak belain aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah penjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Kalau teman-teman yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni. Tidak ada. Tidak ada. Sampai detik. Tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke Istana Bogor, ke Istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMA N6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum?
berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden Jadi pertama. mau mendaftar. Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Nggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Iya, satu iya, angkatan. iya. Satu angkatan. Oh, satu. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada saya menyampaikan mengatakan itu tiga fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya. Jangan ngaku teman saya. Jangan menjual nama saya. Jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana tahun bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022 itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah sidangnya Selasa sidangnya hari Rabu bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan itu, menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ, karena saya bawa ijazah asli. Saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto. Pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional ya, kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang Bang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo Bang kowe kok dadak belain aku. ditelepon. Iya. Ngopo Bang dadak belani aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA.
Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin, Pak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Kalau teman-teman yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya grup? Iya, tidak punya grup. Kayak alumni? Tidak ada. Tidak ada. Sampai detik tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke istana Bogor, ke istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMAN 6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden jadi pertama. Mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Ya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Enggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja? Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain? Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau.
Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana tahun bulannya Oktober kalau tidak salah, tahunnya 2022, itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah, sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu, bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan itu, menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan, di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ, karena saya bawa ijazah asli. Saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto, pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, "Bang, ada nggak yang bantu?" "Nggak ada." "Kamu perlu apa?" "Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang." Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu, apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional ya, kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ, saya dapat telepon yang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, "Ngopo Bang kowe kok dadak belain aku?" Iya. "Ngopo Bang dadak belani aku?" Jawabannya Pak Bambang itu, Pak, "Lah, panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku." Ya, artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos, di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin, Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni. Tidak ada. Sampai detik. Tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke Istana Bogor, ke Istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber.
Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMAN 6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden Jadi pertama. mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Nggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja? Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain? Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ. Karena saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto, pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri.
Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Dulu kok kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo Bang kowe kok dadak belain aku. Iya. Ngopo Bang dadak belani aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Bisa begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Kalau teman-teman yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni yang tidak ada. Sampai detik tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke Istana Bogor, ke Istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama alumni 80. Namun Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik.
Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas Presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMAN 6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden Jadi pertama. mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Nggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain? Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ. Karena saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto. Pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada, kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang.
beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional ya, kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang bang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo bang kowe kok dadak belain aku. Iya. Ngopo bang dadak belain aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Bisa begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Kalau teman-teman yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni yang tidak ada. Tidak ada. Sampai detik tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke Istana Bogor, ke Istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMA N6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum?
berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden Jadi pertama. mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Nggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Satu angkatan. Oh, satu. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada saya mengatakan itu tiga fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya. Jangan ngaku teman saya. Jangan menjual nama saya. Jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, yaitu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah sidangnya Selasa sidangnya hari Rabu bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ karena saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto, pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang Bang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo Bang kowe kok dadak belain aku. ditelepon. Iya. Ngopo Bang dadak belani aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah penjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Iya. Kalau
di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin, Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Beliau tidak ada. Yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni. Tidak ada. Tidak ada. Sampai detik. Tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke istana Bogor, ke istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMA N6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden jadi pertama. Mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Enggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja? Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain? Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau.
Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana tahun bulannya Oktober kalau tidak salah, tahunnya 2022, itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah, sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu, bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan itu, menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan, di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ, karena saya bawa ijazah asli. Saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto, pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, "Bang, ada nggak yang bantu?" "Nggak ada." "Kamu perlu apa?" "Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang." Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu, apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional ya, kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ, saya dapat telepon yang Bang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, "Ngopo Bang kowe kok dadak belain aku?" Iya. "Ngopo Bang dadak belani aku?" Jawabannya Pak Bambang itu, Pak, "Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku." Ya artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos, di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin, Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni. Tidak ada. Sampai detik. Tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke istana Bogor, ke istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber.
Adapun hal ini disampaikan oleh Bambang Surojo saat ditemui Tribun Solo di sebuah kafe pada Kamis 24 Juli sore. Diketahui Bambang Surojo adalah teman sebangku Jokowi saat duduk di kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 6 Solo. Bambang mengatakan Jokowi tidak pernah mau dimasukkan di dalam grup alumni. Akibat penolakan itu, rekan satu angkatan SMA Negeri 6 Solo lulusan 1980 itu juga tidak pernah membuat grup media sosial meski Jokowi tidak ikut serta di dalamnya. Bambang menjelaskan bahwa bila ada kepentingan atau hal yang mendesak, komunikasi dilakukan langsung melalui telepon pribadi. Ia menambahkan upaya membentuk grup WA tetap ditolak oleh Jokowi meski telah ada paguyuban bernama Alumni 80. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga batas antara hubungan pribadi dan jabatan publik. Bambang mengungkapkan bahwa Jokowi secara tegas pernah melarang teman-teman lamanya untuk meminta bantuan berupa pekerjaan atau jabatan, terlebih saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sekitar 30-an teman sekolahnya yang digelar menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada tahun 2014 silam. Bambang bahkan menyebut 3 larangan tersebut sebagai fatwa keramat karena dinilai penting untuk menjaga integritas presiden dan menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Bambang menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Bambang hadir bersama 4 alumni SMA Negeri 6 Solo lainnya, yakni Riyatri Rasmini, kemudian Sunardi, Ignatius Budi Santoso, dan Sigit Haryanto. Dalam pemeriksaannya, Bambang menjelaskan soal transisi nama sekolah yang sempat menjadi polemik antara nama SMAN 6 dan SMPP. Saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Berangkat jadi presiden Jadi pertama. mau mendaftar? Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Nah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Nggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Angkatan. Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di situ dikumpulkan. Ada 3, saya mengatakan itu 3 fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain? Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, yaitu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu, bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ. Karena saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto, pasti berbeda. Kedua, tanda tangan.
Yang ketiga nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu. Apapun yang saya lakukan, bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu, ngopo Bang kowe kok dadak belain aku. Iya. Ngopo Bang dadak belani aku. Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Kalau teman-teman yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni. Tidak ada. Tidak ada. Sampai detik. Tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Iya.